Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yuningsi dengan NIM 2019 030204. Di video kali ini saya akan membahas hasil UTS yang telah saya kerjakan terkait kritisi jurnal ilmiah. Untuk artikel primer dan sekunder, saya berfokus untuk membahas tentang masalah gizi terkait obesitas. Untuk artikel primer yang pertama dengan judul Pengaruh Obesitas pada Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana periode 2018. Jenis artikelnya yaitu original research article. Untuk artikel primer yang kedua dengan judul Obesity and Central Obesity in Indonesia, Evidence from a National Healthy Survey. Jenis artikelnya yaitu survei. Untuk artikel primer yang ketiga yaitu dengan judul Night Eating Syndrome with Morbid Obesity and Dysthymia, a Case Report, a Psychobiological Approach. Itu jenis artikelnya adalah case report. Untuk artikel primer yang keempat itu ada dengan judul Hubungan Kebiasaan Berolahraga dan Merokok dengan Obesitas Abdominal pada Karyawan Usia Produktif. Dengan jenis artikelnya yaitu original research article. Untuk artikel primer yang kelima itu ada dengan judul Healthy in the Long Term Unemployed, Higher Risk of Obesity. Dengan jenis artikelnya yaitu correspondence atau letter to editor. Nah, untuk artikel sekunder yang pertama yaitu ada dengan judul Obesity and Psoriatic Arthritis, a Narrative Review. Itu jenis artikelnya adalah narrative review. Selanjutnya untuk artikel sekunder yang kedua ada systematic review tentang pengaruh obesitas terhadap kejadian komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Jenis artikelnya yaitu systematic review. Untuk artikel sekunder yang ketiga dengan judul Perbedaan Durasi Tidur Malam pada Orang Dewasa Obesitas dan Non-Obesitas, Meta-analisis Studi Cross-Seksional 2005-2012. Itu jenis artikelnya adalah meta-analisis. Untuk artikel sekunder yang keempat itu ada dengan judul Asam Kloregenat pada Kopi dan Obesitas, a Systematic Review. Dengan jenis artikelnya yaitu Systematic Review. Untuk artikel sekunder yang kelima dengan judul Obesity in Adult, a Clinical Practice Guideline. Dengan jenis artikelnya yaitu Guidelines. Kemudian dari semua artikel yang telah saya pilih, saya memilih satu untuk saya kritisi, yaitu artikel primer yang berada pada urutan keempat. Oke, kita masuk ke bagian overall. Yang pertama itu apa jenis artikelnya? Artikelnya itu berjenis original research article. Yang kedua, apa judulnya? Hubungan kebiasaan berolahraga dan merokok dengan obesitas abdominal pada karyawan usia produktif. Yang ketiga, siapa penulisnya? Penulisnya adalah Astari Julkarnain dan Alfiana. Selanjutnya masuk ke bagian introduction, di mana ditanyakan apakah masalah penelitian tersebut,
yaitu adanya perubahan gaya hidup seperti konsumsi minuman beralkohol yang tinggi, kebiasaan merokok, konsumsi makanan berlemak yang banyak, seringnya konsumsi fast food atau makanan siap saji. Terus aktivitas fisiknya yang juga rendah. Dari semuanya dapat menyebabkan terjadinya obesitas abdominal. Apa sih obesitas abdominal itu? Obesitas abdominal itu adalah suatu keadaan di mana lemak yang berlebih dan berpusat pada daerah perut atau intra-abdominal fat. Obesitas abdominal ini ada kriterianya loh. Yang pertama itu untuk laki-laki, bila lingkar perutnya lebih dari sama dengan 50 cm, dan untuk perempuan itu lebih dari sama dengan 80 cm di wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan survei nasional, prevalensi obesitas abdominal pada tahun 2013 sebesar 26,6%, lebih tinggi daripada tahun 2007 yaitu sebanyak 18,8%. Pertanyaan selanjutnya itu apa ada yang menyebutkan penelitian sebelumnya tentang topik ini? Iya, studi sebelumnya terdapat penelitian pada tahun 2016 di Manado menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara sudut sit-up pada sudut 45 derajat dan 90 derajat dengan perubahan lingkar perut. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian tahun 2011 di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tidak ada efek yang signifikan dari abdominal exercise terhadap lingkar perut. Kebiasaan merokok sendiri merupakan masalah internasional yang belum teratasi. Di Indonesia, perilaku merokok penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat dari 34,2% tahun 2007 menjadi 36,3% pada tahun 2013. Survei tahun 2013 menunjukkan yang menghisap rokok pada laki-laki adalah 64,9% dan perempuan 2,1%. Dan menurut WHO, Indonesia menempati peringkat kelima konsumsi rokok di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Terdapat penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara status merokok, kelompok merokok, kelompok bukan perokok, dan mantan perokok terhadap obesitas sentral. Namun menurut penelitian lainnya menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan lingkar perut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penelitian ini dilakukan dan berikanlah alasannya. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui hubungan kebiasaan berolahraga dan merokok dengan obesitas abdominal pada karyawan usia 26-45 tahun. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apa maksud dari tujuan penelitian? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kebiasaan berolahraga dengan merokok dengan obesitas abdominal pada karyawan usia produktif. Selanjutnya, apa itu studi atau penelitian hipotesis? Ada hubungan bermakna antara kebiasaan berolahraga dengan obesitas abdominal, terus tidak ada hubungan bermakna antara merokok dengan obesitas abdominal. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peneliti mencoba menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan desain studi dan peserta. Penelitian ini menggunakan rancangan atau pendekatan potong silang pada 103 karyawan. Pengukuran kebiasaan berolahraga menggunakan kuesioner Biak. Pengukuran kebiasaan merokok menggunakan kuesioner Global Adult Tobacco Survey. Pengukuran lingkar perut sesuai dengan standar pengukuran.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan sampelnya? Besar sampelnya adalah 103 orang. Sampling dari penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel menggunakan metode consecutive non-random sampling. Apa itu? Artinya sampel berdasarkan kedatangan subjek pada tempat penelitian dan pemilihan subjeknya itu tidak secara acak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka dikelompokkan atau dikategorikan? Untuk penelitian ini, sepertinya tidak ada pengkategorian dalam penelitian ini. Pertanyaan berikutnya, apa kriteria inklusi? Kriteria inklusi yaitu ada pada pria dan wanita usia 26 sampai 45 tahun. Selanjutnya ada pertanyaan, apa kriteria pengecualiannya? Ada kriteria pengecualiannya yaitu ada pada wanita hamil. Terus selanjutnya prosedur apa yang diikuti? Prosedurnya itu kebiasaan olahraga didapat berdasarkan data primer dengan mengisi kuesioner Bjerke. Terus untuk kebiasaan merokok menggunakan kuesioner Global Adult Tobacco Survey. Yang terakhir itu ada lingkar perut. Pertanyaan selanjutnya, variabel apa saja yang diukur? Nah, aktivitas fisik saat berolahraga dan aktivitas pada saat di waktu luang. Serta untuk lingkar perut itu diukur menggunakan pita pengukur ya. Pertanyaan selanjutnya, peralatan atau instrumen apa yang digunakan untuk pengumpulan data? Apakah mereka tepat? Iya, tepat. Kebiasaan olahraga didapat berdasarkan data primer dengan alat yang digunakan yaitu berupa lembaran kuesioner Bjerke. Terus instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner yang dimodifikasi dari Global Adult Tobacco Survey. Nah, untuk pengukuran lingkar perutnya itu menggunakan pita pengukur. Selanjutnya, metode atau tes statistik apa yang digunakan? Apa mereka tepat untuk evaluasi? Nah, untuk penelitian ini tidak menggunakan tes statistikal dalam penelitiannya ya. Oke, kita masuk ke result. Pertanyaannya, apa temuan kuncinya? Terdapat pada tabel 1 menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan. Responden yang paling banyak dengan rentan usia antara 36 sampai 45 tahun, terdapat perbandingan yang sama antara jumlah responden yang memiliki kebiasaan olahraga dengan yang tidak. Hal yang sedikit berbeda didapatkan dari jumlah responden yang merokok, di mana didapatkan lebih banyak responden yang tidak merokok dibandingkan dengan yang merokok. Lebih dari separuh atau 54,4% responden memiliki obesitas abdominal. Untuk selanjutnya, apakah semua mata pelajaran yang ada di awal penelitian diperhitungkan pada akhir perhitungan? Jawabannya tidak, karena data dari 103 responden dari usia 26 sampai 45 diperoleh untuk analisis. Selanjutnya, apakah hasilnya bisa diandalkan? Ya, bisa, tentu saja. Hasil bisa diandalkan. Selanjutnya, apakah hasilnya valid? Untuk penelitian ini, iya, hasilnya valid karena menggunakan instrumen yang valid atau mengukur apa yang seharusnya terukur. Pertanyaan selanjutnya, hasil mana yang signifikan secara statistik? Iya, jika P kurang dari 0,05 menggunakan uji chi-square. Terus jika pertanyaan selanjutnya, hasil mana yang tidak signifikan secara statistik? Iya, jika P lebih dari
0,05 menggunakan uji chi-square. Berikut adalah potongan dari pertanyaan nomor 22 dan 23. Pertanyaan selanjutnya, apakah tabel dan grafik sudah dipahami? Jawabannya iya, sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, masuk ke discussion. Apakah hasilnya menjawab pertanyaan penelitian? Ya, hasil semuanya menjawab penelitian. Selanjutnya, apa interpretasi penulis tentang data? Didapat bahwa jumlah responden laki-laki serta kelompok usia dewasa akhir lebih banyak. Hal ini dikarenakan tempat dilakukan penelitian merupakan pabrik pembuatan sepatu, sehingga memiliki lebih banyak karyawan laki-laki dibandingkan karyawan perempuan, serta banyak mempekerjakan karyawan lama yang memiliki masa kerja paling sedikit 5 tahun. Dari perhitungan jumlah responden yang berolahraga dan tidak, maka didapatkan hampir separuh responden tidak masuk dalam kategori olahraga aktif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk berolahraga, dan jenis olahraga yang dipilih pun merupakan olahraga yang ringan, seperti berjalan pagi dan tidak dilakukan secara rutin, sehingga tidak bisa dikelompokkan sebagai olahraga aktif. Dan kemungkinan responden melakukan kegiatan olahraga ringan tersebut hanya untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya saja. Sebanyak 54,4% responden mengalami obesitas abdominal dan 45,6% responden tidak mengalami obesitas abdominal. Pada penelitian ini, responden yang diteliti adalah karyawan usia produktif yang kemungkinan mempunyai status sosial ekonomi cukup baik, serta juga mengikuti perubahan gaya hidup. Adanya perubahan kebiasaan makan dalam keluarga seperti kebiasaan makan di luar rumah, serta peningkatan konsumsi makanan cepat saji terkait juga dengan obesitas. Pada penelitian ini, didapat hubungan bermakna antara kebiasaan berolahraga dengan obesitas abdominal dengan nilai P sama dengan 0,037 atau P sama dengan kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di mana terdapat hubungan signifikan antara sudut sit up dengan perubahan lingkar perut. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik atau olahraga yang rutin dapat menyebabkan kekurangan yang cukup besar dan signifikan pada jaringan lemak. Hal ini juga dikarenakan olahraga dapat meningkatkan massa jaringan bebas lemak serta dapat meningkatkan oksidasi lemak tubuh sehingga dapat menurunkan simpanan lemak tubuh di jaringan adiposa. Pada penelitian ini didapatkan tidak ada hubungan bermakna antara merokok dengan obesitas abdominal, P sama dengan 0,720. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di mana didapat tidak ada hubungan antara merokok dengan obesitas abdominal. Hal ini dikarenakan kebiasaan merokok tidak memiliki pengaruh langsung terhadap status gizi, termasuk lingkar perut seseorang. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu di urutan 27, apakah analisis data relevan dengan pertanyaan penelitian? Iya, menurut saya analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasil ini berbeda atau serupa bila dibandingkan dengan penelitian lain? Menurut saya ada yang mendukung, melengkapi, dan kontradiksi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kekuatan dari penelitian ini? Yang pertama, memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, metode, pembahasan, hingga kesimpulan tentang hubungan kebiasaan berolahraga dan merokok dengan obesitas abdominal pada karyawan usia produktif. Yang kedua, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang ketiga, kata yang digunakan juga dalam jurnal bersifat baku dan sesuai dengan EYD.
Yang keempat, studi kami menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berkaitan dengan obesitas abdominal, yaitu terdapat pada kebiasaan saat berolahraga. Sedangkan untuk obesitas abdominal tidak berkaitan dengan kejadian merokok, karena hasil penelitian ternyata lebih banyak yang terkena obesitas abdominal justru yang tidak mengonsumsi rokok. Yang kelima, dia tidak lupa menyertakan daftar pustakanya. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja keterbatasan dari penelitian ini? Menurut saya sudah cukup ya. Sepertinya agar lebih memaksimalkan lagi, sebaiknya dicantumkan untuk penelitian selanjutnya mengenai kebiasaan makannya, jenis makanannya, dan gaya hidup serta tingkat stresnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada ekstrapolasi temuan di luar jangkauan data? Jawabannya tidak ada. Oke, masuk ke bagian conclusion. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu terdapat hubungan bermakna antara kebiasaan berolahraga dengan obesitas abdominal dan tidak terdapat hubungan antara merokok dengan obesitas abdominal. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesimpulan penulisan didasarkan pada data dan analisis yang dilaporkan? Jawabannya iya. Selanjutnya, apakah kesimpulannya masuk akal dan logis? Menurut saya iya, karena dapat mengetahui bahwa kebiasaan berolahraga dengan obesitas abdominal memiliki hubungan yang bermakna. Sedangkan untuk hubungan antara merokok dan obesitas abdominal tidak saling berkaitan atau tidak berhubungan. Selanjutnya, apakah hasil akan berguna dalam praktik klinis atau untuk penelitian lebih lanjut? Jawabannya iya, sangat bisa. Bisa untuk lebih memerhatikan kebiasaan kita saat berolahraga serta lebih berhati-hati dalam mengonsumsi rokok. Walaupun rokok tidak 100% berhubungan dengan obesitas abdominal, tetapi merokok dapat menyebabkan kerusakan pada sistem jantung atau bisa saja kemungkinan kecil bisa terkena obesitas abdominal ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah penelitian ini layak untuk dilakukan? Iya, menurut saya penelitian ini layak dilakukan. Apakah pembaca memiliki pertanyaan yang tidak terjawab oleh artikel? Jawabannya tidak ada. Semua pertanyaan sudah terjawab melalui penelitian tersebut. Masuk ke bagian referensi. Apakah referensi yang dikutip sesuai dengan persyaratan jurnal? Jawabannya iya, sangat sesuai. Apakah semua kutipan itu benar? Iya, benar. Isi manuskrip sama dengan referensi. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua referensi yang dikutip dalam teks? Iya, benar. Semua ditulis dalam teks. Berikut ini adalah referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari jurnal atau artikel primer dan sekunder. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.